bersama saya Melia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai legitimasi teori. Tanpa berlama-lama, langsung aja disimak videonya ya. Legitimasi teori mengandung arti bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka atau perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Ghazali dan Chariri dalam Evelina menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana beroperasi dan menggunakan sumber daya alam. Berdasarkan teori tersebut, setiap perusahaan pada dasarnya harus memberikan benefit kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan program corporate social responsibility kepada lingkungan masyarakat di mana perusahaan beroperasi, sehingga perusahaan mendapatkan umpan balik yaitu berupa legitimasi dari masyarakat. Pelaksanaan corporate social responsibility tersebut dapat dilihat dalam manual report dan sustainability report perusahaan. Lalu legitimasi itu merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, society, pemerintahan, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Lalu, perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntunan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis atau business ethic integrity, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian.
Ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian atau mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan. Lalu yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Lalu dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan yang pertama, meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya. Atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Lalu yang kedua, untuk mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbiosis untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Lalu yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasinya. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik seperti pengungkapan dalam annual report. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktik pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif sebuah perusahaan mengenai hal utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom. Sebagai contohnya, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori legitimasi. Yang pertama ada variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi legitimasi teori. Apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.